Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tiba lagi di renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama ini boleh kami senantiasa lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini tentu tidak asing bagi setiap kita. Setiap minggu kita mengucapkan doa yang sama dalam akhir doa syafaat, yaitu doa Bapa kami. Kita mengucapkan kata-kata ini mungkin memang agak berbeda karena Injil Lukas memberikan catatan yang lebih ringkas, lebih singkat dibandingkan doa syafaat yang sering kali kita bacakan yang diambil dari Injil Matius. Dan pada malam hari ini kita hendak belajar tentang doa yang sering kali kita ucapkan. Sudahkah kita benar-benar menghidupi firman Tuhan ini? Sudahkah benar-benar kita menghidupi doa yang kita ucapkan tersebut? Jika kita mau belajar satu persatu dari doa yang dituliskan di Injil Lukas ini, maka yang pertama kita belajar tentang bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, maka kita memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Itu nyata dalam kata-kata yang pertama, kalimat yang pertama, yaitu Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Hal ini mau mengartikan bahwa kita memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Allah untuk datang, untuk bertata dalam kehidupan kita, untuk menyatakan kerajaannya bagi apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita sebagai umatnya. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Ataukah kita hanya berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan kita secara tidak langsung kita menyatakan kehendak kita kepada Tuhan melalui doa kita dan tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Kita menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Bahwa ketika kita meminta sebuah kesembuhan, lalu Tuhan tidak menjawabnya dengan sebuah kesembuhan, maka kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak memberi ruang sebesar-besarnya kepada Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Menyatakan kerajaan Tuhan itu berarti memberi ruang sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itu makna dari kalimat yang pertama dalam doa yang kita sering kali ucapkan. Mari bersama kita ingat ini, bahwa meminta kepada Tuhan adalah memberi ruang sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Karena kita berkata, datanglah kerajaanmu.
Yang kedua, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Itu yang kita minta dalam doa kita. Memberikan makanan kita yang secukupnya. Bukan yang berlebih. Bukan yang berlimpah. Bukan sesuatu yang harus ini, dan ini. Tapi yang secukupnya. Yang bisa memberikan kehidupan. Yang bisa memberikan kita kelanjutan untuk kita hidup di hari esok. Hari ini adalah yang secukupnya yang bisa Tuhan berikan. Dan ketika kecukupan itu telah Tuhan berikan, sudahkah kita bersyukur? Atau kita merasa Tuhan ini belum cukup? Sebagai manusia, mungkin orang-orang di luar sana seringkali berpikir, apa yang bisa saya makan hari ini? Padahal ada begitu banyak hal yang bisa dia syukuri. Ada begitu banyak hal yang bisa dia makan dari hasil jerih payahnya. Tapi dia terus berkata, apa yang bisa saya makan hari ini? Padahal dia sudah diberikan yang secukupnya. Dia tidak mengingat bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak berkecukupan dan harus makan dari sisa-sisa makanan. Yang harus makan dari sisa-sisa yang diberikan pada orang-orang yang diberikan kecukupan tapi membuang-buang makanan. Malam hari ini kita mau diajarkan bahwa selain menyatakan atau memberikan ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kerajaannya, maka kita diminta juga untuk hidup selalu dengan secukupnya. Bukan dengan berlimpah harta, bukan dengan kemewahan, bukan dengan mau A, B, C, dan D, lalu kita menyatakan bahwa ini adalah yang secukupnya. Tapi yang secukupnya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa makan sampai kenyang, itu berarti yang secukupnya yang bisa kita rasakan dari Tuhan. Karena kita berkata setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari bagi orang-orang yang terus mengucapkan doa ini setiap hari, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Hidupilah kata-kata ini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Malam hari ini kita mau diajarkan untuk menghidupi doa yang terus kita ucapkan. Dengan terus memaknai dan mengingat bahwa doa kita adalah apa yang kita mohon kepada Tuhan. Dan terus lakukan itu. Ketika kita memohon berikanlah kami makanan kami secukupnya, maka ketika kecukupan itu datang kepada kita, bersyukurlah akan hal itu. Selanjutnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan. Ibu Bapak Saudara sekalian, sudah berapa banyak orang yang kita ampuni? Atau justru kita adalah orang yang terus berbuat salah. Dan ketika pengampunan diberikan kepada kita terus mengulangi itu karena kita merasa bahwa kita akan terus diampuni. Ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudahkah ada pengampunan yang kita berikan pada orang-orang di sekitar kita? Atau kita terus hidup dalam kebencian, dendam pada orang-orang di sekitar kita? Tapi kita berkata, Tuhan ampunilah kami karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Padahal sebaliknya, kita terus menyimpan dendam pada orang-orang di sekitar kita. Kita terus menyimpan iri. Kita terus menyimpan berbagai kesalahan orang-orang di sekitar kita. Dan kita memohon pengampunan ketika kita sendiri belum mengampuni. Mari hidupi doa yang terus kita ucapkan dengan senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, untuk kemudian menerima pengampunan dari Allah akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir dari apa yang dituliskan dalam Injil Lukas, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, atau seringkali yang kita lakukan sebagai manusia atau manusia di luar sana, membawa pencobaan itu sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tapi kita sendirilah yang membawa pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang berselingkuh, menduakan pasangannya karena tidak puas, atau hanya karena dia merasa tidak dipedulikan, tidak diperhatikan oleh pasangannya, sehingga membawa pencobaan dengan berselingkuh. Atau berapa banyak orang-orang di luar sana yang harus mengkorupsi. Tangkapan dari KPK begitu banyak. Dan apakah jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu berarti Tuhan yang mendatangkan pencobaan kepada kita? Seringkali kita sendirilah sebagai manusia yang membawa pencobaan bagi diri kita. Terbukti dari dua hal tadi yang saya sebutkan. Begitu banyak kasus perselingkuhan dan juga begitu banyak kasus korupsi yang terjadi. Itu adalah bukti bahwa manusia mendatangkan sendiri pencobaannya bagi mereka. Jadi ketika kita berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, jangan membuat pencobaan itu datang kepada kita. Lalu kita meminta Tuhan, atau kita menyalahkan Tuhan ketika pencobaan itu datang kepada kehidupan kita. Atau kasus konkret yang terjadi saat ini adalah ketika kita memohon kepada Tuhan untuk memusnahkan, untuk menjauhkan virus corona dari kehidupan kita, tapi kita tidak mau hidup memenuhi protokol kesehatan yang ada, tidak mau memakai masker, tidak mau menjaga jarak, tidak mau rajin mencuci tangan. Itu adalah bukti bahwa kita membawa diri kita dalam pencobaan. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bagaimana Tuhan mau menjawab setiap doa kita kalau kita sendirilah yang membawa pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita? Ibu bapak saudara sekalian, dari 4 hal tadi yang boleh kita pelajari bersama dari setiap kalimat yang ada dalam doa Bapa kami menurut Injil Lukas ini, maka kita mau belajar satu hal, yaitu menghidupi doa yang sering kali kita ucapkan. Hidupilah kata-kata yang kita sampaikan dalam doa tersebut. Bahwa ketika kita berkata datanglah kerajaan-Mu, maka kita memberi ruang kepada Tuhan sebesar-besarnya berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu berarti kita bersyukur atas apapun berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itulah yang secukupnya bagi kita. Dan ketika kita berkata ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, berarti kita mau bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ketika kita berkata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, berarti kita tidak membawa pencobaan itu datang dalam kehidupan kita dan menyalahkan Tuhan kemudian, karena pencobaan itu terus datang dalam kehidupan kita. Mari bersama hidupi doa yang kita ucapkan dan selamat berdoa, menyatakan kasih, menyatakan syukur, menyatakan permohonan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan mengabulkan doa kita seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami untuk berkarya, untuk menghidupi doa yang kami ucapkan. Bahwa dalam setiap kalimat, dalam setiap kata yang kami ucapkan, kami boleh melakukannya sebagai bentuk kami bersyukur atas karya penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami lakukan ke depan, itu semua seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur yang kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.